Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, penguji UKIN, PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iwayan Karmawan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Seta Negeri Empu Kuturan, Singaraja, Bali. Saya mengajar di SD Negeri Pengajaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek UKIN di kelas 4 pada materi Ramayana. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, terima kasih semangatnya pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi dengan Bapak ya dalam pelajaran agama Hindu. Sebelum kita belajar hari ini, kita Bapak akan absen dulu ya. Bapak tahu kehadiran. Yang pertama, Iketut Juli Artayasa. Hadir. Ikadet Widi Artayasa. Hadir. Yuduk Sunya Antari. Hadir. Imade Kalista Dewi. Hadir. Nikadet Devita Sukraini. Hadir. Niputu Andi Sucita Dewi. Hadir. Nikadet Mupita Mediantari. Hadir. Niputu Yumita Ulandari. Hadir. Igede Alpin Somadika. Hadir. Ikadet Mulyawan. Niluk Paramita. Hadir. Ya, karena sudah absen sudah selesai, berarti semua hadir ya. Kita ucapkan terima kasih. Nah, dimana kalian harus menjaga kehadiran setiap harinya di sekolah ya, supaya dalam proses belajar mengajar berjalan lancar. Ya, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, langkah baiknya kita
realisasi dulu ya. Nah, kita speaking dulu. Oke, masih ingat? Masih. Ya, apa pandu dari depan ya? Dapur semangat. Mau 2 kali? Supaya suasananya lebih santai ya. Oke. Bapak dulu dari depan. Dapur semangat. Nah, pada hari ini Bapak akan bertanya sesuatu kepada kalian. Pernahkah kalian mendengar atau membaca tentang cerita-cerita kuno di masa lalu? Misalnya pernah lihat film, video atau gimana? Pernah? Cerita apa misalnya? Drama. Ya. Oke. Nah, pada hari ini Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran pada materi Ramayana. Kira-kira ada nggak tahu apa itu Ramayana? Coba angkat tangannya. Ya, coba Paramita. Ramayana itu memiliki 2 suku kata. Rama berarti sang lama dan Ayana itu sebuah perjalanan yang artinya sebuah perjalanan sang lama. Ya, tepuk tangannya dulu ya. Tepat sekali seperti apa yang dikatakan oleh Paramita bahwa Ramayana itu adalah perjalanan sang Rama. ya. Pada hari ini Bapak akan dari judulnya itu Bapak akan menjelaskan sedikit perjalanan Ramayana itu merupakan perjalanan sang Rama. Oke. Ramayana ini mengisahkan tentang perjalanan sang Rama. Nah, dalam perjalanan itu alangkah perlu sebelum masuk ke materi itu alangkah perlu kita sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan isi dan cerita kitab Ramayana. Isinya ada berapa? Ada 7. Atau sabta kan? Sabta kanda. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Ramayana. Nanti kita bahas nilai-nilai apa saja yang ada di dalam kitab Ramayana. Yang ketiga, dari dalam kitab Ramayana. Ya, untuk lebih jelasnya lagi ya, untuk untuk menegaskan materi Ramayana ini, Bapak sudah siapkan video. Nah, simak baik-baik videonya, apa isinya, nanti catat ya. Oke. Lin. Om Swastiastu. Kitab Ramayana merupakan bagian dari kitab Itihasa yang disusun oleh Rsi Walmiki, mengisahkan turunnya avatar ke-7, yaitu Sri Rama. Dalam bahasa Sanskerta, kata Ramayana bersumber dari kata Rama dan Ayana. Seluruh isi kitab Ramayana terbagi dalam 7 kanda yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun 7 kanda tersebut adalah sebagai berikut. Merupakan bagian pertama dari Low battery. Please charge. Soalnya, Raja Kerajaan Kosala dengan ibu kota Ayodhya yang bersifitra. Dewi Kosalya berputra
yang dipimpin oleh Raja Janaka. Dalam sayembara tersebut dinyatakan bahwa kesatria manapun yang mampu mengangkat dan membentangkan pusaka anugerah Dewa Siwa maka berhak menjadi waris tata kerajaan, mengakibatkan terjadinya kemelut di hati Raja Dasarata. Karena sesuai tradisi, putra tertua harus dijadikan sebagai pewaris tata kerajaan. Namun di sisi lain, Prabu Dasarata harus menepati janji kepada Dewi Kakayi untuk menjadikan Bharata sebagai menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan, serta begitu banyak pembelajaran yang dialami selama masa pengembaraan tersebut. Terus yang ketiga apa? Merupakan tanda terakhir dalam kisah Ramayana. Isinya tercatat pada di kerajaan Ayodhya, di mana Dewi Sita yang tengah mengandung memiliki keinginan untuk memberikan persembahan kepada para Ramayana. Jika mau dikaji dan mendalam dan mendetail, maka akan lebih banyak lagi yang dapat sahabat pelajari. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian di bawah video ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya, kalau videonya sudah selesai, gimana? Udah bisa dipahami tadi? Sudah. Oke, Bapak akan jelaskan sedikit ya. Dari video tadi, Bapak akan jelaskan sedikit mengenai cerita Ramayana. Ya, yang pertama disusun oleh siapa? Si Walmiki. Ya, Resi Walmiki. Nah, karena tadi udah Bapak jelaskan secara singkat apa itu Ramayana dan sudah menonton video. Nah, maka dari itu sekarang Bapak akan buat kelompok. Sudah kelompok ya? Nah, silakan membagi kelompok. Nah, misalnya itu apa maksudnya pengenah pindah ke kelompok? Itu maksudnya. Ya, karena sudah membentuk kelompok, Bapak akan bagikan RKPD-nya ya. Tolong kerjakan apa yang ada di sana nanti, tolong presentasikan. Ya. Masing-masing kelompok membagikan RKPD yang maju, dia memberikan namanya. Gimana, udah selesai? Sudah.
pertama coba perwakilannya. Yang lain coba dengarkan ya. Kelompok 1 mempresentasikan tugasnya ya. Teman-teman, saya akan mempresentasikan kerja kelompok saya dari kelompok 1. Bagian 4, Kiskindha Kanda. Kiskindha Kanda mengisahkan tentang pertemuan Rama dengan Raja Kera Sugriwa. Sugriwa adalah raja dari kerajaan Kiskindha. Rama membantu Sugriwa merebut kerajaan Kiskindha dari Subali yang menjadi raja di Kiskindha. Kemudian Rama dan Sugriwa bergabung untuk menyerang kerajaan Alengka. Telah menculik Dewi Sinta, permaisuri Rama. Ya, tepuk tangannya untuk Oke. Nah, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan bagian keempat, yaitu Kanda nomor 4. Yaitu apa? Kiskindha Kanda. Yang dimana di sana dijelaskan bahwa Kiskindha Kanda adalah menceritakan cerita siapa pemimpinnya? Subali dan Sugriwa. Nah, di sanalah Rama bertemu dengan Sugriwa. Ya, tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, sekarang kelompok 3. Ya, silakan ke depan. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Utara Kanda mengisahkan tentang dibuangnya Dewi Sita karena Rama mendengar isu atau gosip dari rakyatnya yang ragu dengan kesucian Dewi Sita. Setelah lama berada di Alengka, Dewi Sita akhirnya tinggal di pertapaan Resi Walmiki. Saat ada di pertapaan Resi Walmiki, Dewi Sita melahirkan Lawa dan Kusa. Dewi Sita menunjukkan kesetiaannya dengan terjun ke api suci sebagai bukti bahwa Dewi Sita masih tetap menjaga kesuciannya. Akhirnya Lawa dan Kusa datang ke istana menghadap Rama pada saat upacara Aswamedha rakyatnya. Pada saat itulah Lawa dan Kusa menyanyikan. Tepuk tangannya untuk kelompok 3. Silakan duduk ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya dapat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini kita dapat kesimpulan bahwa mana sudah berjalan dengan lancar. Baik, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi untuk anak-anak kelas 4 karena tadi sudah menonton video pembelajaran video Rama. Terus presentasi kelompok sudah berjalan dengan baik. Terus Bapak sudah membagikan KPD tadi ya. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Itu ya. Dalam proses belajar mengajar itu harus menyenangkan. Ini serius ya, boleh nakal. Oke, sebelum Pak akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita speaking dulu ya, biar relax. Oke, tepuk semangat. Karena tadi sudah kita belajar bagaimana pada hari ini Bapak cukupkan saja. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Doa mulai.
Mari kita tutup dengan aturan pramuka.